Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Gusmita dengan NIM 25020 10 20 494. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester, yaitu mereview tugas akhir dengan menggunakan metode regresi linear berganda dan SEM-PLS. Disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian manajemen, yaitu dosen pengampu Ibu Dr. Silvanasya SSI MSI. Baik. Adapun untuk identitas mahasiswa, yaitu mata kuliah metode penelitian manajemen, kelas MJ616, Prodi S1 Manajemen, nama mahasiswa Mutia Gusmita, NIM 2502010 20 494. Dosen pengampu Ibu Dr. Silvanasya SSI MSI. Nah, di sini adapun kita mereview dulu tugas akhir yang pertama. Identitas lengkapnya yaitu judul Pengaruh Disiplin Kerja dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan di Kantor Pusat RPS. Penulis Dedi Wijayanto. Konsentrasi yaitu manajemen sumber daya manusia, metode dengan menggunakan kuantitatif exploratory research, analisisnya itu regresi linear berganda. Objek yaitu disiplin kerja, gaya kepemimpinan, dan kinerja karyawan. Alasan pemilihan penelitian pertama ini itu dipilih karena memakai metode regresi linear berganda yang sesuai dengan syarat tugas review. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas, yaitu disiplin kerja sebagai X1 dan gaya kepemimpinan sebagai X2 serta satu variabel tergantung, yaitu kinerja karyawan. Nah, analisis yang digunakan mencakup uji T, uji F, koefisien determinasi, serta regresi linear berganda. Selain itu, penelitian ini patut untuk diperiksa kembali karena memberikan hasil statistik yang cukup kuat, yaitu kedua variabel tersebut ternyata mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan tingkat penjelasan variabel sebesar 73,8%. Penelitian ini memiliki beberapa hal yang bisa dikritik, terutama dari ketidaksesuaian antara fenomena awal dengan hasil yang diperoleh, konsistensi alat ukur yang digunakan, serta kedalaman pembahasan dan implikasi dalam hal manajemen. Kita ke tabel review penelitian. Pertama ada bagian bab 1 atau latar belakang, bukti naskah, yaitu data penerimaan pajak 2020 sampai 2024 menunjukkan capaian yang berfluktuasi, termasuk 97,20% pada 2024. Nah, kritik atau permasalahan. Data tersebut digunakan sebagai indikasi kinerja, tetapi belum secara langsung menunjukkan apa itu kinerja karyawan terhadap kantor pusat RPS. Nah, dampak terhadap penelitian ini yaitu hubungan antara penerimaan pajak dan kinerja individu karyawan menjadi kurang kuat. Solusi atau perbaikan, tambahkan data internal seperti capaian kerja, produktivitas, absensi, keterlambatan, atau hasil evaluasi kinerja pegawai. Kemudian yang kedua ada masih di bab 1 yaitu bagian fenomena. Penelitian masih menyatakan bahwa fluktuasi ini penerimaan pajak dapat dipengaruhi disiplin dan gaya kepemimpinan. Nah, pernyataan tersebut masih bersifat asumsi karena belum didukung data empiris mengenai kondisi disiplin dan kepemimpinan di RPS. Nah, dasar pemasaran penelitian menjadi kurang kuat. Sajikan hasil observasi awal, wawancara, atau data internal mengenai masalah disiplin dan gaya kepemimpinan. Kemudian ada research gap. Penelitian terdahulu menghasilkan temuan yang tidak konsisten. Ada yang menemukan kedua variabel signifikan, tetapi penelitiannya menemukan salah satu variabel tidak signifikan. Research gap sudah ada, tetapi penjelasan mengenai mengapa hasil penelitian berbeda masih terbatas. Nah, alasan akademik pemilihan objek penelitian belum maksimal, sehingga perbaikan yaitu sarannya jelaskan perbedaan karakteristik sektor organisasi responden, teori atau metode penelitian yang mungkin menyebabkan perbedaan hasil. Kemudian masih di bab 1 rumusan masalah. Rumusan masalah hanya terdiri dari pengaruh disiplin kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja secara parsial.
Nah, permasalahannya ini belum terdapat rumusan masalah mengenai pengaruh kedua variabel secara simultan, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan analisis regresi berganda yang juga menghasilkan uji F. Saran perbaikan, tambahkan rumusan masalah mengenai pengaruh disiplin kerja dan gaya kepemimpinan secara simultan terhadap kinerja. Kemudian ada pun tujuan dari penelitian, hanya menghasilkan pengaruh X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Tujuan belum secara eksplisit mencakup pengaruh kedua variabel secara bersama-sama atau simultan. Permasalahannya itu terdapat ketidaksesuaian dengan pengujian simultan. Perbaikan yaitu tambahkan tujuan untuk menganalisis pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Kemudian bagian bab 2 teori. Penelitian menjelaskan bahwa LMSDM, kinerja disiplin kerja, dan gaya kepemimpinan. Nah, landasan teori lebih banyak berupa definisi, konsep, dan belum terlihat teori utama yang benar-benar menjadi grand teori penelitian. Hubungan antar variabel menjadi kurang kuat secara teoritis. Kemudian saran perbaikan. Pilih dan jelaskan teori utama yang dapat menjelaskan hubungan disiplin, kepemimpinan, dan kinerja. Kemudian ada indikator kinerja. Kinerja menggunakan indikator kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan komitmen. Indikator sudah cukup lengkap, tetapi beberapa definisi indikator masih kurang konsisten. Misalnya, uraian dan kuantitas kinerja kerja. Nah, permasalahan dapat mempengaruhi ketepatan operasionalisasi konstruk. Nah, saran perbaikan yaitu diperjelas definisi setiap indikator dan pastikan seluruh butir kuesioner benar-benar mempresentasikan indikator tersebut. Kemudian ada penelitian terdahulu. Terdapat penelitian yang hasilnya berbeda, termasuk penelitian yang menemukan gaya kepemimpinan yang tidak signifikan. Penelitian terdahulu sudah beragam, tapi belum seluruhnya dibandingkan berdasarkan metode, objek, sampel, dan hasil. ResearchGap belum menunjukkan posisi penelitian secara tajam. Nah, saran perbaikan yaitu buat tabel penelitian terdahulu yang membandingkan objek, variabel metode, sampel, hasil, dan gap penelitian. Kemudian ada hipotesis. H1 menyatakan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Dan H2 menyatakan gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Nah, hipotesis sudah sesuai arah penelitian, tetapi pengembangan hipotesis masih cenderung mengulang teori dan penelitian terdahulu. Permasalahannya menjadi argumentasi ilmiah menuju hipotesis kurang mendalam. Saran perbaikan yaitu jelaskan mekanisme teoritis mengapa disiplin dan kepemimpinan dapat meningkatkan kinerja. Kemudian populasi. Populasi penelitian berjumlah 142 pegawai. Populasi ini sudah jelas, tetapi kriteria responden perlu dijelaskan lebih rinci, misalnya status kepegawaian dan masa kerja. Generalisasi hasil penelitian dapat menjadi kurang jelas. Nah, saran perbaikan jelaskan karakteristik, inklusi, dan eksklusi responden secara tegas. Bagian bab 3 itu sampel. Sampel dihitung menggunakan sloping dengan error 5% dan menghasilkan 105 responden. Penggunaan sloping ini kurang memberikan pertimbangan substansif mengenai karakteristik populasi dan teknik pemilihan responden. Representasi sampel terhadap populasi belum sepenuhnya terjamin. Nah, perbaikan yaitu jelaskan teknik sampling yang digunakan setelah menentukan 105 responden, misalnya simple random sampling atau propensity sampling. Bab 3, skala pengukuran. Pada bagian metode terdapat penggunaan skala Likert, tetapi naskah menunjukkan ketidakkonsistenan terhadap penjelasan skala 1 sampai 5 dan operasionalisasi yang tertulis skala Likert 1 sampai 4. Terdapat inkonsistensi skala pengukuran. Nah, hal ini dapat menimbulkan keraguan mengenai instrumen yang sebenarnya digunakan. Ada perbaikan yaitu samakan seluruh bagian naskah dan output data dengan skala yang benar-benar digunakan. Bab 3 instrumen. Kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel. Sumber setiap butir pertanyaan tidak dijelaskan secara rinci. Apakah mengadaptasi atau menyusun sendiri?
Validitas isi instrumen sulit untuk dievaluasi. Nah, cantumkan sumber setiap indikator dan proses adaptasi instrumen. Bab 4 mengenai validitas dan reliabilitas. Semua item dinyatakan valid dan Chromebooks Alpha X1 0,937, X2 0,941 dan Y 0,902. Tingkat reliabilitas sangat tinggi, tetapi penelitian tidak membahas kemungkinan adanya item yang terlalu mirip atau redundan. Nah, instrumen mungkin memiliki pertanyaan yang berulang secara substansi. Eh, Perbaikan yaitu evaluasi korelasi antar item dan pertahankan item yang paling representatif terhadap konstruk. Bab 4. Normalitas. Cosmograph signal menghasilkan signifikansi 0,185, lebih besar dari 0,05. Kesimpulan normalitas sudah sesuai dengan hasil pengujian, tetapi interpretasi sebaiknya difokuskan pada residual, bukan sekadar data penelitian. Nah, permasalahan dari ini interpretasi asumsi regresi dapat menjadi kurang tepat, sehingga perbaikan yaitu tegaskan bahwa yang diuji adalah distribusi residual model regresi. Kemudian bab 4 bagian multikoloritas. Tolerance 0,966 dan varian indikator faktor sebesar 1,035. Pengujian sudah tepat dan menunjukkan tidak ada masalah multikolonialitas. Namun, pembahasan hanya berhenti pada keputusan lolos atau tidak lolos. Nah, permasalahan ini informasi diagnosis model belum dimanfaatkan secara maksimal. Perbaikan yaitu jelaskan bahwa X1 dan X2 memiliki korelasi yang masih dapat diterima, sehingga koefisien regresi dapat diinterpretasikan secara relatif independen. Bab 4 yaitu regresi. Persamaan regresi Y sama dengan 0,279 ditambah 0,660 X1 ditambah 0,445 X2 tambah nilai E. Interpretasi koefisien sudah diberikan, tetapi belum membandingkan kekuatan antara relatif X1 dan X2 secara mendalam. Nah, permasalahan ini kontribusi relatif masing-masing variabel belum banyak yang dibahas. Perbaikan, jelaskan bahwa berdasarkan koefisien tidak terstandarisasi, X1 memiliki koefisien lebih besar, tetapi perbandingan pengaruh sebaiknya menggunakan standaris beta. Bab 4 uji F dan R square. F sama dengan nilai F sama dengan 28,380 dan nilai signifikansi kurang dari 0,001 dan R square yaitu sebesar 0,7338. R square sebesar 73,8% tergolong tinggi, tetapi pembahasan belum cukup kritis terhadap kemungkinan adanya variabel lain yang tidak masuk model. Model dapat terkesan menjelaskan kinerja secara terlalu dominan. Nah, perbaikan jelaskan bahwa 73,8% ini merupakan variasi yang dapat dijelaskan oleh model pada sampel penelitian, bukan berarti X1 dan X2 menjadi satu-satunya penyebab kinerja. Bab 4 uji hipotesis. X1 memiliki T sama dengan 14,254 dan X2 T sama dengan 11,636. Keduanya signifikan, kurang dari 0,001 sehingga 1 dan H2 diterima. Hasil sangat signifikan, tetapi pembahasan belum mengaitkan besarnya efek dengan kondisi empiris organisasi secara mendalam. Sehingga hasil statistik belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi implikasi manajerial. Perbaikan, tambahkan pembahasan mengenai indikator mana yang perlu diperbaiki berdasarkan nilai rata-rata jawaban responden. Bab 4 mengenai pembahasan. Pembahasan menyimpulkan bahwa disiplin yang baik meningkatkan kinerja dan mengaitkannya dengan teori. Pembahasan cenderung mengulang hasil penelitian dan teori, belum mengkritisi mengapa hasil tersebut muncul pada kantor pusat RPS. Nah, sehingga kedalaman pembahasan menjadi kurang kuat. Saran perbaikan yaitu hubungkan hasil statistik dengan karakteristik responden, kondisi, organisasi, dan fenomena yang ditemukan pada bab 1, 2. Bab 4, konsistensi fenomena. Pada bab 3 menyebut adanya tekanan kerja, lemahnya arahan, gaya kepemimpinan kurang komunikatif, serta masalah disiplin.
Namun, hasil penelitian menyatakan disiplin dan gaya kepemimpinan sudah baik serta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesan ketidaksesuaian antara fenomena awal dengan hasil akhir penelitian. Jelaskan bahwa fenomena awal merupakan kondisi yang menjadi alasan penelitian, sedangkan hasil konvensional menunjukkan persepsi responden saat penelitian dilakukan. Keduanya perlu dibandingkan secara eksplisit. Bab 5 yaitu kesimpulan. Kesimpulan menyatakan disiplin kerja dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Nah, kesimpulan sudah sesuai dengan hasil uji T, tetapi belum menyebutkan besarnya pengaruh atau model secara kuantitatif. Sehingga kesimpulan kurang informatif bagi pembaca. Perbaikan yaitu sertakan angka utama seperti koefisien regresi, signifikansi, dan R-square. Bab 5 yaitu saran. Saran diberikan kepada pegawai dan pimpinan, terutama peningkatan disiplin dan penerapan kepemimpinan partisipatif komunikatif. Saran masih cukup umum dan belum berdasarkan indikator dengan nilai terendah. Sehingga rekomendasi ini sulit diterjemahkan menjadi program yang nyata. Perbaikan itu dasarkan saran pada indikator terendah dan buat tindakan spesifik. Misalnya pelatihan kepemimpinan, evaluasi, kedisiplinan, atau sistem monitoring. Bab 5 keterbatasan. Bagian kesimpulan dan saran yang ditemukan tidak menunjukkan pembahasan keterbatasan penelitian secara eksplisit. Tidak ada penjelasan mengenai keterbatasan sampel, penggunaan kuesioner, kemungkinan bias persepsi, atau keterbatasan variabel sehingga pembaca tidak memperoleh gambaran atas generalisasi penelitian. Tambahkan subbab keterbatasan penelitian dan peluang penelitian selanjutnya. Secara keseluruhan, penelitian ini sudah memiliki struktur penelitian kuantitatif yang cukup lengkap. Metode regresi linear berganda dipilih karena ada dua variabel independen, yaitu disiplin kerja dan gaya kepemimpinan, serta satu variabel dependen berupa kinerja karyawan. Penelitian juga melakukan pengujian terhadap alat ukur, asumsi klasik, regresi uji T, uji F, serta koefisien determinasi. Hal ini menunjukkan kedua variabel mempengaruhi kinerja secara positif dan signifikan dengan nilai R-square itu sebesar 0,738 atau 73,8%. Namun, sebagai penguji, kelemahan utama penelitian bukan terletak pada penggunaan regresi linear berganda, melainkan pada kekuatan fenomena, kesesuaian antara latar belakang dengan hasil, kedalaman dan mengidentifikasi research gap, cara mengoperasionalisasikan instrumen, ketidakseragaman skala Likert, serta kelengkapan dalam pembahasan dan implikasi. Yang paling penting dikritik adalah ketidakcocokan antara fenomena awal dengan hasil penelitian. Di awal bagian tersebut terdapat kondisi di mana pekerjaan terasa berat, atasan kurang memberikan arahan yang jelas, gaya kepemimpinan yang tidak ramah dalam berkomunikasi, serta adanya masalah terkait ketidaksiplinan. Namun, justru hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja dan gaya kepemimpinan sudah cukup baik serta keduanya mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap hasil kerja. Hal itu tidak berarti hasil penelitian salah, tetapi peneliti sebaiknya menjelaskan lebih dalam mengenai perbedaan antara apa itu fenomena yang muncul awalnya dan cara responden mempersepsikan saat penelitian berlangsung. Kemudian, identifikasi lengkap tugas akhir yang kedua dengan judul Kesadaran Wajib Pajak dan E-filing berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Penulis Agusman, konsentrasi manajemen keuangan, metode kuantitatif analisis yaitu dengan menggunakan structural equation modeling atau purchase square atau SMPLS dan objek yaitu kesadaran wajib pajak, e-filing, kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening dan penerimaan pajak. Alasan pemilihan penelitian kedua. Penelitian ini dipilih karena menggunakan metode SMPLS dengan bantuan perangkat lunak Smart PLS 4 sehingga memenuhi kriteria penelitian kedua dalam tugas UAS ini. Nah, penelitian ini juga menarik karena tidak hanya melihat dampak secara langsung, tetapi juga menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel yang menghubungkan antara kesadaran wajib pajak dengan e-filing terhadap penerimaan pajak. Selain itu, penelitian ini memberikan hasil yang cukup menarik untuk dipertimbangkan kembali karena kesadaran wajib dan pajak dan e-filing ternyata berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta kepatuhan juga berpengaruh cukup besar terhadap penerimaan pajak. Namun, pengaruh langsung atau tidak langsung melalui variabel pengantar tersebut
tidak terlalu besar. Hal itu menjadi alasan utama mengapa penelitian ini dipilih karena memberikan kritik yang kuat terhadap analisis mediasi, interpretasi R square, validitas diskriminan, serta penggunaan samples dalam penelitian. Kita langsung ke tabel dari mulai bagian latar belakang bukti naskah, yaitu penelitian menemukan adanya hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten mengenai kesadaran wajib pajak dan e-filing terhadap penerimaan. Nah, kritik atau permasalahan ini research gap sudah ada, tetapi belum dijelaskan secara mendalam mengapa hasil penelitian sebelumnya berbeda. Dampak terhadap penelitian ini, dasar pemilihan model belum maksimal. Perbaikan atau solusi. Jelaskan perbedaan objek, karakteristik responden, periode, dan metode penelitian terdahulu. Kemudian ada model penelitian. Model menggunakan kesadaran dan e-filing, kepatuhan, kemudian penerimaan pajak. Nah, model sudah sesuai untuk SEM PLS karena menguji hubungan langsung dan tidak langsung. Tetapi alasan pemilihan kepatuhan sebagai mediator masih dapat diperdalam. Kemudian hubungan mediasi menjadi kurang kuat secara teoritis. Saran perbaikan. Jelaskan mekanisme bahwa kesadaran dan kemudahan e-filing terlebih dahulu mendorong kepatuhan sebelum berdampak pada penerimaan. Kemudian ada landasan teori. Berbagai teori dan penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar hubungan antar variabel. Nah, landasan teori masih cukup deskriptif dan belum membangun suatu alur yang kuat, sehingga model konseptual terlihat lebih berdasarkan penelitian terdahulu daripada teori utama. Gunakan teori perilaku atau kepatuhan pajak sebagai dasar utama hubungan antar konstruk. Kemudian research gap. Beberapa penelitian menunjukkan kesadaran berpengaruh, sementara penelitian lain tidak berpengaruh terhadap penerimaan atau kepatuhan. Nah, perbedaan hasil ini sudah disebutkan, tetapi belum dibuat sintesis secara kritis. Kemudian, gap penelitian pun menjadi kurang tajam. Solusi yaitu buat tabel research gap yang menunjukkan hasil positif, negatif, tidak signifikan, serta posisi penelitian ini. Kemudian ada hipotesis. Model menguji pengaruh langsung X1 dan X2 terhadap Y, X1 dan X2 terhadap Z, serta Z terhadap Y. Hipotesis mediasi seharusnya memiliki argumentasi secara teoritis yang lebih kuat, bukan hanya berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu. Dasar hubungan mediasi menjadi kurang mendalam, sehingga jelaskan mengapa Z secara logis menjadi mekanisme perantara X1 atau X2 terhadap Y. Kemudian bagian bab 3 itu konstruk. Seluruh konstruk diperlakukan sebagai konstruk reflektif dan diuji dengan outer loading AV, HTMT, dan Warner Letter. Peneliti belum terlihat memberikan penjelasan secara konseptual yang memadai mengapa konstruk bersifat reflektif, sehingga spesifikasi measurement model kurang kuat. Nah, solusinya itu jelaskan bahwa indikator merupakan manifestasi dari konstruk laten dan perubahan konstruk menyebabkan perubahan indikator. Bab 3 operasionalisasi, yaitu kesadaran memiliki 4 indikator, e-filing 7 indikator, penerimaan pajak 5 indikator, dan kepatuhan 5 indikator. Jumlah indikator yang cukup banyak, tetapi sumber dan proses adaptasi yang setiap indikator ini perlu dijelaskan lebih transparan, sehingga validitas isi instrumen sulit dievaluasi. Solusinya itu cantumkan sumber setiap indikator dan jelaskan apakah indikator diadopsi atau diadaptasi. Kemudian bab 3 kuesioner. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Penggunaan skala Likert menimbulkan potensi common method bias, sehingga seluruh variabel diukur dari responden yang sama. Hubungan antar variabel dapat terlihat lebih tinggi karena sumber data yang sama. Nah, solusinya itu lakukan uji common method bias atau gunakan sumber data yang berbeda jika memungkinkan. Kemudian bab 4 outer loading. Seluruh outer loading berada di atas 0,70, misalnya X1 titik 3 sama dengan 0,928 dan X2 titik 5 sama dengan 0,937. Semua indikator langsung dinyatakan valid tanpa pembahasan apakah loading yang sangat tinggi menunjukkan kemungkinan indikator yang terlalu mirip. Nah, sehingga potensi redundansi antar item tidak dibahas. Caranya yaitu evaluasi korelasi antar indikator dan pertimbangan keunikan substansi setiap item.
Bab 4 AV. AV seluruh konstruk berada pada nilai 0,790 sampai 0,801. AV memang memenuhi syarat tetapi nilainya sangat tinggi. Nah, peneliti hanya menyatakan valid tanpa membahas implikasinya. Evaluasi kualitas konstruk menjadi terlalu sederhana sehingga solusi perbaikan yaitu jelaskan bahwa AV tinggi menunjukkan konstruk menjelaskan sebagian besar varian indikator, tetapi tetap perlu memastikan tidak ada indikator yang redundan. Bab 4 reliabilitas. Cronbach's alpha berkisar antara nilai 0,916 sampai 0,955 dan compositive reliabilitas yaitu antara 0,941 sampai 0,963. Nilai reliabilitas ini sangat tinggi pada semua konstruks. Nah, ini menjadi bisa mengindikasikan beberapa item memiliki kemungkinan yang sangat tinggi. Sarannya itu evaluasi redundans dan pertimbangkan penyederhanaan indikator pada penelitian berikutnya. Bab 4 diskriminan validity. HTMP tertinggi adalah 0,876 antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Nilai masih kurang dari 0,90 tetapi relatif dekat dengan batas 0,90. Ada indikasi konstruk kesadaran dan kepatuhan cukup berdekatan secara empiris. Nah, perbaikan yaitu bahas kedekatan konstruk dan gunakan HTMT confident interval bila tersedia. Kemudian ada bab 4 cross-loading. Beberapa indikator memiliki cross-loading yang cukup tinggi terhadap konstruk lain, misalnya X1.3 terhadap kepatuhan sama dengan 0,782. Meskipun loading utama lebih tinggi, kedekatan cross-loading menunjukkan konstruk memiliki kemiripan. Nah, perbedaan antara konstruk ini perlu diperiksa secara kritis. Saran perbaikan, jangan hanya menggunakan kriteria loading terbesar, kombinasikan dengan HTMT dan evaluasi konseptual indikator. Bab 4 multikonektivitas. Model SAM-PLS mensyaratkan pemeriksaan varian indikator faktor sebagai bagian evaluasi inner model. Nah, pemeriksaan varian indikator faktor ini perlu ditampilkan dan diinterpretasikan secara eksplisit untuk setiap hubungan konstruk. Potensi koleritas antar prediktor tidak dapat dievaluasi secara transparan apabila hanya disebutkan tanpa angka. Sejika nilai varian indikator faktor setiap konstruk sebelum interpretasi inner model. Bab 4 R square. R square kepatuhan sama dengan 0,739 dan R square penerimaan sebesar 0,635. Peneliti menyatakan bahwa model memiliki kemampuan prediktif kuat, tetapi R square tidak boleh langsung disamakan dengan pengaruh atau hubungan sebab akibat. Interpretasi dapat terlalu berlebihan. Nah, gunakan istilah variasi yang dijelaskan model, bukan menyatakan bahwa model menyebabkan 73,9% kepatuhan. Bab 4 F2. F2 X1 Z sama dengan 0,377, X2 Z sama dengan 0,311, tetapi X1 Y hanya 0,023 dan X2 Y 0,043. Hasil menunjukkan pengaruh langsung terhadap penerimaan pajak relatif kecil, tetapi pembahasan seharusnya lebih menekankan pada perbedaan ini. Nah, sehingga pembaca dapat memahami bahwa semua variabel memiliki pengaruh kuat terhadap penerimaan. Saran perbaikan, jelaskan bahwa pengaruh X1 dan X2 lebih kuat terhadap kepatuhan, bukan secara langsung terhadap penerimaan. Bab 4. Q2. Yuk, prediksi 0,691 untuk kepatuhan dan 543 sebesar 0,543 untuk penerimaan. Nah, peneliti menyimpulkan model memiliki kemampuan prediksi sangat baik, tetapi interpretasi Q kuadrat perlu dibedakan dari R kuadrat. Prediktif, relevan, dan explanatory the power dapat tercampur. Sehingga perbaikan itu jelaskan bahwa Q kuadrat predik menunjukkan kemampuan prediksi out of sample, bukan presentasi pengaruh variabel. Bab 4 uji hipotesis. X1 terhadap Y tidak disignifikan sebesar P 0,215. Nah, X2 terhadap Y tidak signifikan P 0,240. Sedangkan X1 Z, X2 Z, dan Z Y signifikan. Hasil ini sangat menarik karena menunjukkan pengaruh langsung terhadap penerimaan tidak signifikan.
Namun pembahasan harus lebih kritis mengenai mekanisme mediasi. Kesimpulan tentang peran mediator menjadi kurang kuat jikanya didasarkan pada signifikansi masing-masing jalur. Gunakan analisis mediasi yang lebih lengkap dengan spesifik indirect effect, confident interval bootstrap, dan klasifikasi jenis mediasi. Bab 4, mediasi indirect effect X1 terhadap Y terhadap terhadap Y sama dengan 0,224. P sebesar 0,108 dan X2 terhadap Y terhadap Z terhadap Y sebesar 0,203. P 0,085. Keduanya tidak signifikan. Penelitian menyatakan kepatuhan tidak memediasi, tetapi pembahasannya perlu menghubungkan hasil ini dengan teori dan penelitian terdahulu secara mendalam. Sehingga alasan kegagalan mediasi belum sepenuhnya terjawab. Saran perbaikan jelaskan bahwa X1 atau X2 meningkatkan kepatuhan dan kepatuhan meningkatkan penerimaan. Tetapi bukti statistik indirect aspek belum cukup untuk menyatakan mediasi. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyatakan pengaruh langsung X1, X2 terhadap penerimaan tidak signifikan, sedangkan X1 dan X2 berpengaruh terhadap kepatuhan dan kepatuhan berpengaruh terhadap penerimaan. Kesimpulan sudah mengikuti hasil statistik, tetapi implikasi praktisnya masih dapat dibuat lebih spesifik. Rekomendasi bagi otoritas pajak belum langsung menunjukkan tindakan berdasarkan hasil efek size, sehingga saran perbaikan yaitu prioritaskan peningkatan kesadaran dan kualitas e-filing untuk meningkatkan kepatuhan, sehingga kedua jalur tersebut memiliki efek yang lebih kuat terhadap Z. Dari segi metodologi, penelitian ini cukup menggunakan sampel S karena model tersebut tidak hanya menguji nampak secara langsung, tetapi juga melibatkan variabel intervening yaitu kepatuhan wajib pajak. Evaluasi model luar juga dilakukan dengan cukup rinci melalui autoloading, AV, convex alpha, composite reliability, HTMT, Fornell Lakers, dan cross-loading. Namun sebagai review, kelemahan paling penting justru terdapat pada interpretasi model struktural dan analisis mediasi. Hasil menunjukkan kesadaran terhadap kepatuhan yaitu sebesar beta 0,481, sedangkan P sebesar 0,003 signifikan. E-filing terhadap kepatuhan beta 0,436, P 0,011 signifikan. Kepatuhan terhadap penerimaan beta 0,466 dan P 0,018 signifikan. Kesadaran terhadap penerimaan P 0,215 tidak signifikan. Kesadaran terhadap kepatuhan terhadap penerimaan sebesar P 0,108 tidak signifikan. E-filing terhadap kepatuhan terhadap penerimaan P 0,085 tidak signifikan. Jadi temuan paling menarik untuk dikritisi adalah adanya hubungan yang signifikan pada jalur menuju kepatuhan, tetapi tidak adanya pengaruh secara langsung maupun tidak langsung yang disignifikan terhadap penerimaan pajak. Nah, seharusnya ini menjadi pembahasan utama, bukan hanya dijelaskan sebagai tidak berpengaruh. Perbandingan kualitas metodologi kedua penelitian. Dari segi aspek kesesuaian metode penelitian satu, regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Penelitian kedua, sampel S. Sampel S digunakan untuk menguji hubungan antar konstruk serta pengaruh langsung dan tidak langsung melalui variabel intervening. Sehingga penilaian keduanya sesuai dengan model penelitian masing-masing. Adapun sebagai instrumen, yang pertama, penelitian satu, menggunakan kuesioner dan melakukan uji validitas serta labelitas. Penelitian kedua menggunakan kuesioner dan melakukan evaluasi outer model secara lebih lengkap. Penilaian, penelitian kedua lebih kuat dalam evaluasi instrumen. Uji validitas, penelitian satu menggunakan uji validitas item. Penelitian kedua menggunakan autoloading, AV, Fornell Lakers, HTMT, dan cross-loading. Sehingga penelitian dua lebih komprehensif. Uji reliabilitas. Penelitian ke-1 menggunakan convex alpha. Penelitian kedua menggunakan convex alpha dan composite reliabilitas. Penilaian penelitian 2 lebih lengkap. Kemudian pengujian asumsi. Penelitian ke-1 melakukan uji normalitas, multikolonialitas, dan heteroskedasitas sebelum regresi. Penelitian kedua tidak berfokus pada asumsi klasik seperti regresi OLS, tetapi mengevaluasi inner dan outer model. Penilaian keduanya sesuai dengan pendekatan masing-masing. Analisis hubungan. Penelitian ke-1 menggunakan uji koefisien, regresi, uji T, uji F, dan R square. Penelitian kedua menggunakan 4 koefisien R square, F2,
quarter quadrat, prediksi, dan bootstrapping. Penelitian kedua lebih luas. Analisis mediasi. Penelitian ke-1 tidak terdapat variabel intervening. Penelitian kedua menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Penilaian. Penelitian kedua lebih kompleks. Interpretasi model. Penelitian ke-1 relatif sederhana dan mudah dipahami. Penelitian kedua lebih kompleks karena harus menjelaskan outer model, inner model. Nah, penilaian ini penelitian 1 lebih sederhana, penelitian 2 lebih mendalam. Kekuatan model penelitian pertama R-square sebesar 73,8% menunjukkan model menjelaskan 73,8% variasi kinerja karyawan. Penelitian kedua yaitu R-square sebesar 73,9% untuk kepatuhan dan 63,5% untuk penerimaan pajak. Penilaian keduanya memiliki kemampuan menjelaskan model yang cukup kuat. Kelemahan utama penelitian ke-1 terdapat beberapa ketidakkonsistenan metodologis dan kurang mendalam dalam pembahasan fenomena secara implikasi. Penelitian kedua, analisis mediasi dan interpretasi hasil indirect effect masih perlu diperkuat, sehingga penilaian keduanya masih memiliki ruang perbaikan. Kesimpulan, secara kritis dapat disimpulkan bahwa kedua penelitian menggunakan metode analisis yang sesuai dengan model penelitian masing-masing. Penelitian pertama menggunakan regresi nilai berganda untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan penelitian kedua menggunakan SAM-PLS untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan e-filing terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Nah, penelitian pertama ini penggunaan regresi berganda secara metodologis sudah tepat dan hasil analisis menunjukkan bahwa disiplin kerja dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dengan nilai S-square yaitu sebesar 73,8%. Namun masih ditemukan beberapa kelemahan, terutama ketidaksesuaian antara fenomena awal dengan hasil penelitian, ketidakkonsistenan penggunaan skala Likar, kurang mendalamnya, research gap, serta pembahasan dan saran yang masih bersifat umum, sehingga penelitian ini juga belum menjelaskan keterbatasan penelitian secara memadai. Nah, pada penelitian kedua ini dinilai sesuai karena penelitian melibatkan konstur protes serta hubungan langsung dan tidak langsung melalui variabel intervening. Evaluasi outer model juga telah dilakukan melalui outer loading, AV, Cronbach's alpha, composite reliability, HTMT, front-end record, dan cross-loading. Meskipun demikian, penelitian masih perlu memperkuat alasan teoritis pemilihan variabel intervening, interpretasi R-square, evaluasi validitas diskriminan, serta analisis mediasi. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak ini berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun, pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung ini melalui kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak tidak terbukti secara signifikan. Jika dibandingkan, penelitian kedua memiliki evaluasi instrumen dan analisis hubungan yang lebih kompleks karena menggunakan SAM-PLS. Sedangkan penelitian pertama memiliki model yang lebih sederhana dan lebih mudah diinterpretasikan. Keduanya memiliki kemampuan penjelasan model yang cukup kuat, tetapi masing-masing masih memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki. Nah, secara keseluruhan, kedua penelitian ini telah memenuhi dasar metodologis penelitian kuantitatif, serta kualitas penelitian masih dapat ditingkatkan melalui penguatan landasan teori, penyusunan research gap yang lebih tajam, konsistensi instrumen, pemilihan dan penjelasan sampel yang lebih jelas, serta pembahasan hasil yang lebih kritis. Nah, tidak hanya ditentukan oleh penggunaan metode statistik yang tepat, tetapi juga oleh kemampuan peneliti dalam menghubungkan bagaimana itu fenomena, teori, metode, hasil analisis, dan serta implikasi secara konsisten dan logis. Nah, ini daftar pustaka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.